Assalamualaikum, teman-teman. Siapa sangka, seorang pemuda dari desa kecil di Banyuwangi bisa mengubah dunia industri dengan kepekaan terhadap suara mesin. Dari bengkel sederhana, ia berhasil mengatasi masalah yang bahkan para ahli tak mampu menyelesaikannya. Penasaran? Jangan lewatkan kisah inspiratifnya yang penuh perjuangan dan keberanian. Yuk, komen dari kota mana kalian nonton dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga Allah lancarkan rezekimu dan panjangkan usiamu dalam keberkahan. Amin. Adi Nugroho, seorang pemuda asal desa kecil di Banyuwangi, akhirnya berhasil melewati semua rintangan dan tiba di Jerman. Ia sudah lulus sebagai teknisi di perusahaan Kruer Automation GmbH, sebuah perusahaan besar di bidang otomasi. Pesawat yang membawanya menembus awan, membawa Adi menuju dunia yang jauh berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Ketika Adi pertama kali tiba di kota Hamburg, Jerman, ia merasa sangat kecil. Semua tampak modern, dingin, dan asing. Suara mesin pabrik yang berdengung di kejauhan membuat hatinya berdebar. Di asrama yang sempit, Adi tinggal sendirian. Cuaca dingin menggigit, dan setiap malam ia teringat rumahnya di Indonesia. Di balik kesunyian itu, ia bertekad untuk tidak mengecewakan orang tuanya yang telah mengorbankan banyak untuk keberangkatannya. Hari pertama bekerja adalah ujian mental yang besar. Pabrik besar itu penuh dengan suara mesin otomatis, kabel-kabel yang menggantung, dan layar-layar kontrol yang terus berkedip. Adi merasa seperti semut di tengah lautan besi dan baja. Di ruang produksi yang penuh dengan mesin canggih, ia diberi tugas pertama yang sederhana, membersihkan panel mesin. Namun, bagi Adi, ini bukan sekadar tugas biasa. Dengan penuh perhatian, ia mengamati setiap gerakan mesin, posisi kabel, dan aliran udara yang melintasi pabrik. Setiap hari ia mencatat apa yang ia lihat, menggambar ulang setiap komponen mesin di buku catatan yang selalu dibawanya. Dalam diam, ia belajar lebih banyak tentang mesin-mesin ini daripada yang pernah diajarkan dalam buku teknik. Namun, tidak semua rekan kerjanya mendukung. Beberapa teknisi lokal menganggap Adi hanya sebagai pekerja murah dari Asia. Mereka sering mencemooh dan menghindarinya, memberi tugas-tugas yang tidak masuk akal. Adi tidak marah. Ia tahu, penghargaan tidak datang dari kata-kata, tetapi dari hasil kerja yang nyata. Jadi, ia tetap bekerja keras. Setiap hari semakin memahami mesin-mesin yang ada di sekelilingnya. Pagi itu, pabrik tiba-tiba terhenti. Mesin-mesin besar yang biasanya berdengung, kini diam. Layar kontrol berwarna merah, menandakan sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Para teknisi berlarian ke pusat kontrol. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan kerusakan, dan lebih buruk lagi, mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di tengah kekacauan itu, Adi berdiri di sudut ruang kontrol. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, menatap mesin utama yang mengalami gangguan. Tanpa alat canggih atau manual, ia menggunakan insting dan pengalamannya. Ada suara yang dikenalnya. Suara mesin yang pernah ia dengar di desa saat pompa air rusak. Suara yang menunjukkan bahwa kabel sensor terbalik polaritasnya. Adi melangkah mendekati mesin, tangan gemetar namun tegas. Dengan cepat ia membuka panel mesin, mengidentifikasi kabel yang bermasalah, dan membalikkan polaritasnya. Semua mata tertuju padanya. Mesin yang sebelumnya mati, mulai hidup kembali. Layar kontrol menunjukkan hijau, dan suara mesin mulai terdengar. Mesin berfungsi kembali seperti sedia kala. Keheningan menggantung. Semua orang terpaku. Para teknisi dan manajer yang telah menyerah, kini melihat Adi dengan kekaguman. Dalam waktu hanya 10 menit, Adi telah menyelesaikan masalah yang tak bisa dipecahkan oleh para ahli. Alina Kruger, CEO perusahaan itu, berjalan mendekat. Ia menatap Adi dengan pandangan tajam. Namun, ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Tidak percaya bahwa masalahnya bisa sesederhana ini, ujar Alina, matanya tidak lepas dari Adi. Adi hanya terdiam, meski jantungnya berdebar kencang. Tugas pertamanya di perusahaan ini telah selesai dengan gemilang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa langkah besar yang ia ambil menuju Jerman tidak sia-sia. Tapi Adi belum tahu, kejadian ini baru akan membuka babak baru dalam hidupnya. Hari itu, dunia baru di depan matanya mulai terbuka. Namun,
Jalan yang ia tempuh masih penuh dengan tantangan yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, suasana di pabrik Krueger Automation terasa berbeda. Setelah kejadian semalam, nama Adi mulai terdengar di kalangan para teknisi. Meskipun beberapa rekan kerja masih memandang rendahnya, ada juga yang mulai memberi perhatian lebih. Di Ether, teknisi senior yang sebelumnya selalu memberikan tugas-tugas berat dan sulit, kini mulai melihat Adi dengan mata yang berbeda. Namun, meskipun ada sedikit pengakuan, Adi tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia tidak ingin terlena dengan pujian sekecil apapun. Selama beberapa minggu berikutnya, ia tetap bekerja keras, mencatat setiap detail mesin yang ia perbaiki, mempelajari setiap kabel yang terhubung dengan sistem otomatisasi. Hari-hari berlalu, dan Adi semakin menguasai mesin-mesin yang ada di pabrik itu, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Alina Kruger, CEO muda yang sebelumnya melihat Adi dengan kekaguman, mulai memperhatikan lebih serius. Suatu sore, setelah semua teknisi selesai bekerja, ia memanggil Adi ke ruang direksi. Dengan hati yang berdebar, Adi melangkah memasuki ruangan yang dingin dan megah itu. "Adi," kata Alina dengan suara yang tenang, namun penuh makna. "Saya mendengar banyak tentang kamu dari rekan-rekanmu. Saya ingin tahu, apa yang membuatmu begitu yakin bisa memperbaiki mesin semalam? Apa yang ada di pikiranmu saat itu?" Adi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Saat saya mendengar suara mesin itu, saya teringat pompa air di desa saya, Bu. Mesin-mesin seperti itu punya cara untuk berbicara. Mereka memberi tanda sebelum rusak. Saya hanya mendengarkan apa yang mereka katakan," jawab Adi dengan penuh keyakinan. Alina terdiam sejenak, menilai setiap kata yang keluar dari mulut Adi. "Kamu tahu, tidak banyak orang yang bisa mendengar suara mesin seperti itu. Biasanya orang hanya melihat angka dan data, tapi kamu melihat lebih jauh. Kamu punya kepekaan yang langka. Itu yang membuatmu berbeda." Adi hanya tersenyum kecil, merasa sedikit canggung, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya untuk terus belajar dan bekerja keras tidak salah. Alina melanjutkan, "Karena itu, saya ingin menawarkanmu kesempatan untuk mengikuti program pelatihan riset kami di bidang otomasi dan logika mesin. Ini bukan program biasa, Adi. Kami mencari orang-orang yang memiliki wawasan lebih dari sekadar keterampilan teknis." Adi terkejut mendengar tawaran itu. Program pelatihan riset di perusahaan sebesar Krueger Automation bukanlah kesempatan yang bisa datang 2 kali. Namun, rasa takut dan ragu masih ada. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ia tidak cukup mampu? "Tapi, saya bukan orang terpelajar, Bu. Saya hanya seorang teknisi biasa dari desa," kata Adi, suara sedikit ragu. Alina tersenyum. "Kamu bukan hanya teknisi biasa, Adi. Kamu memiliki sesuatu yang lebih, dan itu yang kami butuhkan. Kepekaan terhadap mesin, keinginan untuk terus belajar. Itu yang membuatmu berbeda." Adi menunduk sejenak, merenungkan kata-kata Alina. Tawaran itu datang begitu cepat, dan ia merasa beban yang berat ada di pundaknya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Adi akhirnya mengangguk. "Saya terima, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Alina mengangguk puas. "Bagus, Adi. Saya yakin kamu akan menunjukkan kemampuan terbaikmu." Hari itu menjadi titik balik bagi Adi. Dari seorang teknisi yang hanya bekerja di bengkel motor sederhana di Indonesia, ia kini dihadapkan dengan tantangan besar di dunia otomasi yang sangat canggih. Namun, tekadnya yang kuat dan keberanian untuk mendengarkan suara mesin memberinya kepercayaan diri untuk melangkah maju. Namun, tak lama setelah Adi menerima tawaran tersebut, tantangan baru muncul. Hari-hari di program pelatihan semakin sulit. Materi tentang sistem logika, pemrograman, dan algoritma yang rumit membuat Adi merasa tertinggal. Bahkan, ia sering merasa frustasi saat melihat teman-temannya yang lebih cepat memahami teori-teori tersebut. Namun, Adi tidak menyerah. Setiap malam, setelah berjam-jam di ruang kelas, ia kembali ke asrama dan membuka buku catatannya. Dengan penuh tekad, ia menulis ulang setiap teori, menonton video pelatihan berulang kali, dan menggambar skema mesin di kertas.
Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami konsep-konsep yang baru, meskipun tak jarang ia merasa lelah dan bingung. Pada suatu hari, saat semua peserta pelatihan sedang menghadapi simulasi sistem kontrol mesin otomatis, Adi tiba-tiba melihat sesuatu yang mereka lewatkan. Satu komponen penting dalam sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik karena adanya delay pada salah satu sensor. Adi segera mengidentifikasi masalah tersebut, menulis ulang kode logika, dan dalam waktu singkat, mesin itu berfungsi dengan sempurna. Instruktur mereka, Herr Lindhoff, yang awalnya meragukan kemampuan Adi, kini mulai melihatnya dengan pandangan baru. Rekan-rekan sekelasnya yang sebelumnya meremehkan, kini mulai mengagumi kecermatan dan ketekunan Adi dalam memecahkan masalah. Adi, yang dulunya hanya seorang pemuda desa biasa, kini mulai diterima dan dihargai. Namun, perjalanan Adi di dunia otomasi ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar masih menantinya. Hari-hari Adi di pabrik Krueger Automation semakin menantang. Setelah berhasil menunjukkan kemampuannya dalam memecahkan masalah teknis di program pelatihan, ia merasa semakin yakin bahwa tempatnya bukan di desa lagi. Namun, meski kepercayaan dirinya meningkat, setiap hari ia dihadapkan dengan tekanan baru. Para teknisi senior, meskipun tidak lagi meremehkan, tetap menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap Adi yang dianggap datang dari luar dunia mereka. Di antara mereka ada Dieter, teknisi senior yang sempat memberi Adi tugas-tugas berat. Dieter selalu menganggap dirinya yang paling tahu, dan ia tidak menyukai ketika seorang teknisi muda seperti Adi datang dengan ide-ide segar. Seringkali, Adi harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pekerja murah dari Asia. Namun, ada satu hal yang membedakan Adi dari yang lainnya. Ia tidak pernah menyerah. Setiap kali diberi tugas, meski sepele sekalipun, ia selalu melakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Ia mempelajari setiap komponen, menanyakan semua hal yang tidak ia mengerti, dan menggali lebih dalam ke dalam dunia mesin yang terus berkembang. Satu hari, sebuah masalah besar muncul di lini produksi utama. Mesin pemotong logam otomatis yang digunakan untuk memproduksi komponen penting untuk klien besar mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Di tengah keributan itu, Adi menyadari ada yang salah. Mesin itu tidak berhenti dengan sendirinya. Seperti seharusnya, saat sensor-sensor pengaman tidak berfungsi dengan baik. Kegagalan sistem pengaman bisa sangat berbahaya. Mesin yang terus beroperasi tanpa perlindungan yang tepat bisa meledak, merusak mesin lain, dan bahkan membahayakan keselamatan pekerja. Keheningan di ruang kontrol menjadi semakin tegang. Semua mata tertuju pada layar monitor yang menunjukkan kesalahan yang terus berkembang. Para teknisi sudah mencoba berbagai cara, namun mesin tetap tidak berfungsi. Di tengah kebingungannya, Adi teringat pada sebuah hal yang pernah ia alami di desa. Sebuah kejadian yang cukup serupa pernah terjadi pada mesin pemotong di ladang ayahnya. Sensor yang terhubung dengan kabel mengalami gangguan karena terlalu banyak getaran yang membuat kabelnya longgar. Adi tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia melangkah maju dengan penuh keyakinan. Di tengah pandangan skeptis dari beberapa teknisi, ia membuka panel mesin dan memeriksa konektor kabel sensor dengan cermat. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menemukan penyebab masalahnya. Kabel sensor yang tidak terpasang dengan benar, mengakibatkan keterlambatan pada sistem pengaman. Tanpa ragu, Adi langsung membetulkan kabel tersebut dan menekan tombol reset. Mesin yang tadinya terhenti, kini mulai berfungsi kembali. Suara logam yang berputar cepat menggema di seluruh pabrik. Indikator di layar kontrol berubah menjadi hijau, menandakan mesin berjalan dengan lancar. Para teknisi yang sebelumnya tampak panik kini terdiam, menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Dieter, yang sejak awal meragukan kemampuan Adi, mendekat dengan langkah pelan. Ia mengamati mesin yang kini bekerja normal. Adi berdiri di sana, dengan noda oli di lengannya, matanya sedikit terpejam seolah tidak percaya bahwa ia berhasil. "Saya tidak percaya kamu bisa menyelesaikan ini, Adi," kata Dieter dengan nada serius, namun ada penghargaan yang tersembunyi di dalamnya. "Kamu benar-benar berbeda." Alina Kruger, CEO perusahaan, yang juga berada di ruang kontrol, mendekat dengan senyuman tipis di wajahnya. "Ini luar biasa, Adi. Kamu baru saja menyelamatkan produksi utama kita. Tanpa kamu, kita bisa kehilangan kontrak besar hari ini." Adi hanya tersenyum kecil.
Saya hanya mendengarkan suara mesin, Bu. Mesin ini berbicara, dan saya hanya mencoba untuk mengerti. Hari itu, Adi kembali membuktikan bahwa meskipun ia berasal dari latar belakang yang sederhana, kemampuannya dalam mendengar dan memahami mesin jauh melampaui apa yang bisa dipelajari dari buku atau teori semata. Pekerjaannya yang sederhana itu kini menjadi kunci yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Namun, bukan hanya pujian yang datang. Alina mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk Adi. Ia tahu bahwa potensi Adi lebih besar dari sekadar teknisi biasa. Alina memanggil Adi ke ruang direksi setelah kejadian itu. Saya sudah memperhatikan hasil kerjamu, Adi. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Kami membutuhkanmu dalam proyek riset besar kami. Kami ingin kamu bergabung dengan tim riset otomasi dan pengenalan suara mesin. Ini adalah kesempatan untuk kamu mengembangkan ide-ide luar biasa yang sudah kamu tunjukkan. Adi terkejut. Tawaran ini datang begitu cepat, dan ia merasa ragu untuk mengambilnya. Ia hanya seorang pemuda desa yang tidak punya banyak pengalaman. Tetapi di sisi lain, kesempatan ini bisa menjadi pintu untuk sesuatu yang lebih besar. Setelah beberapa detik, Adi mengangguk perlahan. Saya akan berusaha, Bu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Alina tersenyum puas. Saya tahu kamu bisa, Adi. Ini hanya permulaan. Dengan langkah mantap, Adi melangkah keluar dari ruang direksi. Dunia baru terbentang di depan matanya, penuh dengan tantangan dan peluang. Dan ia tahu, meskipun jalan yang ia tempuh sulit, ia akan terus mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya, baik dari mesin, maupun dari hati kecilnya yang terus mendorongnya untuk maju. Hari-hari Adi di program riset otomasi berlalu dengan cepat. Setelah diterima dalam tim riset, ia dipertemukan dengan banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Ada Helena dari Swedia, Takeshi dari Jepang, Mourad dari Tunisia, dan seorang profesor muda asal Kanada, Dr. Evelyn Pierce, yang menjadi pembimbing tim riset. Semua orang tampak sangat cerdas dan berpengalaman. Sementara Adi hanya seorang pemuda dari desa yang baru mulai mengerti banyak hal tentang teknologi canggih. Namun, meski merasa sedikit terintimidasi, Adi tahu bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali. Setiap malam, setelah sesi pelatihan, ia selalu meluangkan waktu untuk mempelajari teori-teori yang diberikan di kelas. Di ruang laboratorium, ia bekerja keras untuk memahami sistem otomatisasi, pemrograman logika, dan algoritma yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada mesin. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memahami sistem kontrol yang rumit dan menulis ulang kode-kode yang sering membuatnya frustrasi. Terkadang, ia merasa tertinggal. Teman-temannya, yang berasal dari latar belakang lebih kuat dalam bidang teknologi, tampak lebih cepat menangkap konsep-konsep yang dibahas. Namun, Adi tidak pernah menyerah. Ia terus belajar dengan gigih, mencoba menerjemahkan apa yang ia pelajari ke dalam praktek. Setiap kesalahan yang ia buat, ia anggap sebagai pelajaran berharga yang akan membawanya lebih dekat dengan pemahaman yang lebih baik. Suatu hari, setelah minggu-minggu yang penuh dengan teori dan latihan, mereka diberi tugas untuk menyelesaikan simulasi sistem kontrol yang sangat kompleks. Mesin-mesin yang harus mereka atur adalah bagian dari prototipe otomatisasi canggih yang sedang dikembangkan untuk pabrik-pabrik besar. Tugas mereka adalah menemukan cara untuk mendeteksi kesalahan dalam sistem secara real-time dengan menggunakan sensor dan algoritma deteksi. Saat rekan-rekannya tampak bingung, Adi melihat pola yang tidak terlihat oleh yang lain. Dengan cepat, ia mencatat dan mulai mengetik ulang kode sistem yang menurutnya ada kesalahan. Setelah beberapa menit, mesin di depan mereka mulai bekerja lebih lancar, sistem deteksi kesalahan berjalan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari simulasi sebelumnya. Inilah yang kamu lakukan, Adi? Tanya Dr. Evelyn dengan nada terkejut. Kamu benar-benar menemukan cara untuk mempercepat algoritma deteksi kesalahan ini. Adi tersenyum kecil. Saya hanya mencoba mendengarkan, Bu. Suara mesin itu, getaran-getaran kecil yang tidak bisa terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Semua yang ada di ruangan itu terdiam sejenak, lalu mereka mulai mengangguk, menyadari bahwa Adi telah membawa mereka pada terobosan yang luar biasa. Dr. Evelyn, yang sebelumnya ragu terhadap kemampuan Adi, kini mulai mempercayainya sepenuhnya. Ini adalah kemajuan besar, kata Dr. Evelyn.
Kamu telah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Ini adalah seni. Mendengarkan mesin. Itu yang kita butuhkan. Sejak saat itu, nama Adi mulai dikenal di kalangan para peneliti dan ilmuwan di institut tersebut. Ide-idenya yang berfokus pada pengenalan suara mesin dan getaran menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka. Tidak lama setelah itu, Adi mendapat kesempatan untuk mempresentasikan temuan barunya di depan tim riset senior yang beranggotakan para ilmuwan dan insinyur ternama. Hari presentasi itu tiba, dan Adi berdiri dengan gugup di depan layar besar, membawa diagram yang ia buat sendiri tentang cara kerja sistem deteksi suara berbasis getaran. Ia menjelaskan bagaimana teknologi ini dapat mengidentifikasi kerusakan dalam mesin lebih cepat daripada sistem berbasis suhu atau tekanan yang biasa digunakan. Sambil berbicara, Adi merasa matanya berfokus pada layar, dan meskipun ia merasa gugup, ada ketenangan dalam dirinya yang baru ia temukan. Setelah presentasinya selesai, suasana ruangan hening. Semua orang tampak terkesima. Kemudian, perlahan-lahan, mereka mulai bertepuk tangan. Dr. Evelyn, yang berada di barisan belakang, berdiri dan memberi salam hormat. "Adi," kata Dr. Evelyn dengan nada bangga, "kamu tidak hanya mengubah cara kita memahami mesin, tetapi kamu juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kepekaan dalam teknologi. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu." Meski merasa terharu, Adi tetap rendah hati. "Saya hanya mencoba mendengarkan, Bu. Saya tidak ingin membuat mesin itu terlewatkan begitu saja." Hari itu menjadi tonggak baru bagi Adi. Namanya tidak hanya dikenal di antara rekan-rekan sekelasnya, tetapi juga di kalangan ilmuwan dan insinyur di dunia riset otomasi. Ia merasa bangga, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan banyak hal yang harus dipelajari. Namun, Adi tidak takut. Ia tahu bahwa meskipun ia berasal dari desa kecil di Indonesia, dengan tekad dan keberanian untuk mendengarkan, ia bisa mengubah dunia. Waktu berlalu, dan Adi semakin dikenal di kalangan ilmuwan dan teknisi yang bekerja di industri otomasi. Keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan pendekatan yang unik, mendengarkan mesin, membuatnya mendapat lebih banyak perhatian. Tim riset yang dipimpin oleh Dr. Evelyn mengusulkan untuk memulai proyek besar yang akan mengintegrasikan pengenalan suara mesin dengan sistem otomatisasi yang ada di pabrik-pabrik besar di Eropa. Proyek itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengubah cara dunia memandang mesin. Bagi Adi, itu adalah kesempatan besar. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa proyek ini juga akan menghadirkan tantangan yang lebih besar lagi. Ia harus menghadapi banyak hal baru, termasuk bekerja dengan teknologi yang belum pernah ia pelajari sebelumnya, dan harus bersaing dengan para ahli yang telah berpengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Satu pagi, ketika Adi sedang di ruang laboratorium, sebuah panggilan datang dari Alina Kruger, CEO Kruger Automation. Suara Alina terdengar serius di telepon. "Adi, kami mendapat tawaran kerjasama dari beberapa perusahaan besar. Mereka tertarik untuk mengintegrasikan sistem deteksi suara yang kamu kembangkan ke dalam lini produksi mereka. Ini adalah langkah besar, tetapi saya ingin tahu apakah kamu siap untuk memimpin proyek ini." Adi terdiam sejenak. Sebuah tawaran besar, tapi sekaligus tanggung jawab yang berat. Meskipun semangatnya berkobar, ia merasa ada beban di pundaknya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka, yang mungkin tidak akan datang lagi. "Saya siap, Bu," jawabnya tegas. "Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rapat-rapat intensif dan perencanaan teknis yang mendalam. Adi bekerja tanpa kenal lelah, mengembangkan dan menguji berbagai sistem sensor suara yang bisa mendeteksi kesalahan lebih cepat dan lebih akurat. Ia bekerja bersama tim riset yang terdiri dari berbagai ahli, dari mulai teknisi, insinyur, hingga peneliti. Semua orang memiliki peran penting dalam proyek ini, dan Adi tahu bahwa tanpa kerjasama yang solid, proyek ini tidak akan berhasil. Suatu hari, setelah beberapa minggu menguji prototipe sensor suara, Adi dan tim menghadapi sebuah hambatan besar. Mesin yang mereka uji di pabrik tidak memberikan respons seperti yang diharapkan. Sensor suara yang mereka kembangkan belum dapat mendeteksi kesalahan dengan kecepatan yang mereka butuhkan. Itu adalah masalah yang sangat besar, karena keterlambatan dalam mendeteksi kesalahan bisa berakibat fatal bagi produksi.
Adi teringat pada malam-malam panjang di desanya, saat ia mendengarkan suara pompa air yang rusak dan memecahkan masalahnya dengan cara yang sederhana namun efektif. Apa yang kurang? Pikirnya. Apa yang tidak saya dengar? Setelah berjam-jam memikirkan masalah itu, Adi akhirnya menemukan solusinya. Ia menyadari bahwa sensor suara yang mereka gunakan tidak cukup sensitif untuk menangkap getaran halus yang terjadi sebelum kerusakan. Ia mengusulkan penggunaan mikrofon industri yang lebih canggih, yang bisa merekam frekuensi getaran pada tingkat yang lebih detail. Setelah mengimplementasikan ide itu, tim mulai menguji kembali sistemnya. Kali ini, hasilnya luar biasa. Mesin mulai mendeteksi kesalahan dengan lebih cepat, dan sistem berjalan jauh lebih lancar. Adi dan tim merayakan keberhasilan itu dengan penuh kegembiraan. Namun, saat mereka sedang merayakan pencapaian itu, datang kabar buruk. Salah satu mesin besar di pabrik utama mengalami kerusakan parah. Mesin itu adalah kunci dari jalur produksi utama yang akan dipresentasikan kepada klien besar dari Jepang. Jika mesin itu tidak berfungsi kembali dalam waktu singkat, seluruh kontrak bisa batal. Adi tahu ini adalah momen yang menentukan. Semua yang telah ia pelajari, semua yang telah ia kerjakan, akan diuji di sini. Ia memutuskan untuk tidak menunggu. Dengan cepat, ia memeriksa mesin yang rusak dan menemukan bahwa masalahnya ada pada sistem sensor yang tidak terhubung dengan baik. Ia segera menghubungkan kembali kabel dan memperbaiki konektor yang longgar. Namun, ada masalah baru yang muncul. Saat mesin mulai berjalan kembali, ada suara aneh yang mengganggu. Adi langsung mendengarkan suara itu dengan cermat. Suara yang tidak biasa. Ia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan penuh kehati-hatian, Adi mematikan mesin dan mulai mencari penyebab masalah tersebut. Ia membuka panel kontrol dan mendengarkan setiap detil suara yang dihasilkan mesin. Setelah beberapa menit, ia menemukan sumber masalah, sebuah sensor yang tidak terpasang dengan benar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adi memperbaiki sensor itu dan menekan tombol reset. Mesin berfungsi kembali. Suara logam yang berputar kembali mengalun, dan layar kontrol menampilkan hasil yang normal. Produksi pun kembali berjalan lancar. Alina yang menyaksikan kejadian itu tidak bisa menahan rasa kagumnya. "Kamu benar-benar menyelamatkan hari ini, Adi," katanya dengan senyuman lebar. "Kamu benar-benar membawa sesuatu yang baru bagi kami." Adi hanya tersenyum kecil, merasa bangga dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia tahu, meskipun jalan yang ditempuh tidak mudah, setiap langkah kecilnya membawa hasil yang besar. Dan lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa meskipun ia hanya seorang pemuda dari desa, dengan ketekunan dan keberanian untuk mendengarkan, ia bisa mengubah dunia. Tawaran besar terus datang. Tak hanya di Jerman, bahkan dunia mulai membuka matanya terhadap potensi yang dimiliki Adi. Namun, dalam hati Adi, satu hal tetap menjadi pegangan. Mesin bisa rusak, teknologi bisa usang, tetapi keberanian untuk mendengarkan tidak pernah mati. Hari-hari Adi di Jerman semakin padat dengan berbagai tanggung jawab. Proyek riset otomasi yang ia pimpin kini menjadi sorotan banyak perusahaan besar di Eropa. Keberhasilan dalam memperkenalkan teknologi pendeteksi suara mesin yang lebih cepat dan sensitif, telah mengubah cara banyak pabrik memandang sistem pengaman dan kontrol produksi. Di luar sana, orang-orang mulai membicarakan tentang Adi, pemuda dari desa kecil yang telah mengubah wajah industri otomasi. Namun, meskipun banyak orang memuji hasil kerjanya, Adi tetap rendah hati. Setiap hari ia kembali ke ruang lab dan bekerja tanpa kenal lelah, berfokus pada pengembangan teknologi yang lebih canggih. Di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang selalu mengingatkannya pada tujuan awalnya, ingin membantu orang lain, khususnya dari kampung halamannya. Suatu sore, Adi mendapat undangan dari sebuah perusahaan besar yang ingin mengadakan seminar internasional tentang teknologi otomasi. Mereka ingin Adi menjadi pembicara utama. Ini adalah kesempatan besar untuk memamerkan temuan-temuannya, tetapi juga tantangan baru untuk berbicara di depan ribuan profesional dari seluruh dunia. Saat malam tiba, Adi berdiri di depan cermin kamar asramanya. Ia menatap refleksinya, mengenakan jas yang sudah disiapkan untuk seminar besok. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Apakah saya cukup pantas? Pikirnya. Di luar dirinya, dunia mungkin mengenalnya sebagai inovator muda, tetapi di dalam hatinya,
ia masih merasa seperti pemuda desa yang tidak punya banyak pengalaman. Namun, seperti yang selalu ia lakukan, Adi mengingat kata-kata orang tuanya. Ayahnya pernah berkata, "Jika kamu berhenti di sini, kamu akan tetap di sini. Tapi kalau kamu terus maju, meskipun perlahan, suatu hari kamu akan membawa dunia bersamamu." Dengan pikiran itu, Adi memutuskan untuk menghadapi seminar itu dengan keyakinan. Keesokan harinya, di hadapan ribuan orang yang duduk mendengarkan, ia mulai berbicara dengan percaya diri. Adi bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia tumbuh di desa kecil, tentang bagaimana ia belajar memperbaiki mesin sejak muda, dan bagaimana akhirnya ia bisa mendengarkan suara mesin lebih baik daripada kebanyakan orang. Dalam presentasinya, Adi menunjukkan bagaimana teknologi yang ia kembangkan telah mengubah cara mesin-mesin otomatis mendeteksi kesalahan sebelum mereka rusak. Ia menjelaskan konsep dasar tentang frekuensi suara dan getaran mesin yang bisa digunakan untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Ia menekankan bahwa tidak hanya teknologi, tetapi juga kepekaan terhadap suara dan getaran mesin adalah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan aman. Setelah presentasi selesai, seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Para profesional dari berbagai negara, yang sebelumnya meragukan kemampuan seorang pemuda desa, kini mengakui kepiawaiannya dalam memecahkan masalah besar dalam industri. Setelah acara, beberapa perusahaan besar mengajukan tawaran kerja sama riset, dan banyak ilmuwan serta insinyur ingin bekerja bersama Adi. Namun, meskipun peluang besar terbuka di depan matanya, Adi tetap merasa bahwa ini semua bukan tentang pujian atau penghargaan. Baginya, ini adalah langkah besar untuk sesuatu yang lebih penting: berbagi pengetahuan dan memberikan inspirasi bagi mereka yang berasal dari tempat yang tidak terduga. Tawaran-tawaran datang silih berganti, namun Adi tetap merasa bahwa tujuan awalnya tidak berubah. Ia ingin kembali ke kampung halamannya untuk berbagi pengetahuan yang telah ia pelajari selama ini. Ia ingin membantu anak-anak muda desa mengerti bahwa mereka juga bisa berbicara dalam bahasa teknologi jika diberi kesempatan untuk belajar dan mendengarkan. Setelah seminar itu, Adi pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya sejak keberangkatannya ke Jerman. Ia disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-temannya. Di desa Wonosari, ia mengadakan sebuah pelatihan sederhana untuk anak-anak muda, mengajarkan mereka tentang dasar-dasar mesin, teknologi, dan cara mendengarkan suara mesin. Dengan bantuan beberapa rekan dari Jerman, ia membangun sebuah ruang bengkel di desa yang digunakan untuk belajar. Dalam beberapa bulan, lebih dari 30 anak muda dari desa sekitar datang untuk belajar. Mereka tidak belajar dari buku, tetapi dari praktik langsung, mendengarkan suara mesin, dan memahami cara kerja alat pertanian mereka sendiri. Anak-anak muda yang dulunya hanya tahu bagaimana menggunakan mesin tanpa tahu cara merawatnya, kini mulai memahami teknologi yang ada di sekitar mereka. Mereka belajar bahwa dengan pengetahuan, mereka bisa memperbaiki mesin-mesin yang ada di desa mereka. Bagi Adi, melihat anak-anak muda tersebut belajar dan bersemangat tentang teknologi memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada segala penghargaan yang pernah ia terima. Ia tahu bahwa dunia mungkin telah mengakui keahliannya, tetapi yang lebih penting baginya adalah memberi kembali kepada mereka yang datang dari latar belakang yang sama, mereka yang dulunya merasa tidak punya peluang. Hari-hari Adi di desa penuh dengan kebahagiaan. Meski tak ada gemerlap atau sorotan kamera, ia merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Pekerjaan besar yang dimulai dengan mendengarkan suara mesin, kini telah memberi dampak yang lebih luas. Dari desa kecil di Banyuwangi, teknologi telah membawa perubahan besar, tidak hanya di industri, tetapi juga di kehidupan mereka yang ingin mendengarkan dan belajar. Adi tidak mencari pujian atau penghargaan. Bagi Adi, inilah kemenangan sejati, membantu orang lain untuk mendengarkan dunia mereka dan melihat bahwa teknologi, seperti mesin, tidak hanya untuk orang-orang di kota besar, tetapi juga untuk mereka yang berasal dari desa-desa kecil yang penuh potensi. Beberapa tahun telah berlalu sejak Adi kembali ke desanya dan memulai proyek pelatihan untuk anak-anak muda yang tertarik dengan teknologi. Dari sebuah bengkel sederhana yang dulunya hanya digunakan untuk memperbaiki alat-alat pertanian, kini tempat itu telah menjadi pusat pembelajaran yang ramai, dipenuhi oleh anak-anak muda dengan semangat untuk belajar lebih banyak. Mereka datang dari desa-desa sekitarnya, tertarik untuk belajar tentang mesin, elektronik, dan cara mendengarkan teknologi mereka. Adi tidak hanya mengajarkan mereka cara memperbaiki mesin
atau memahami sistem otomatisasi. Ia mengajarkan mereka sesuatu yang lebih penting, cara untuk berpikir kreatif dan mendengar suara dunia di sekitar mereka. Ia membimbing mereka untuk mengidentifikasi masalah dengan cara yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mengajari mereka bahwa teknologi bukan hanya untuk orang-orang berpendidikan tinggi atau yang hidup di kota besar, tetapi juga untuk mereka yang memiliki keberanian untuk mencoba dan belajar. Suatu hari, ketika Adi sedang mengajar kelompok siswa muda di ruang bengkel, seorang pemuda bernama Tony, yang dulunya hanya bisa membongkar motor, mengangkat tangannya dengan ragu. "Pak Adi," katanya, "saya ingin mencoba membuat sistem pengenalan suara untuk mesin pertanian kita. Apakah itu mungkin?" Adi memandang Tony dengan senyuman. "Mengapa tidak? Apa yang kamu bayangkan?" tanya Adi, tertarik dengan ide Tony. Tony menjelaskan dengan penuh semangat bagaimana ia berpikir bahwa alat pertanian di sekitar mereka bisa diberi sensor suara yang dapat memperingatkan ketika mesin mulai mengalami masalah. Ini bukan hanya ide yang sederhana, tetapi ide yang dapat membawa perubahan besar bagi petani di desa-desa sekitar. Mereka bisa mendeteksi masalah lebih cepat, menghemat waktu dan uang, serta menghindari kerusakan yang lebih parah. Adi mendengarkan dengan cermat dan, setelah beberapa menit berpikir, berkata, "Ini adalah ide yang luar biasa, Tony. Mari kita coba. Kita punya alat dan pengetahuan untuk memulainya. Tapi ingat, kita akan belajar bersama. Tidak ada yang tahu segalanya, tetapi kita bisa menemukannya jika kita bekerja sama." Mereka mulai merancang prototipe sederhana, menggunakan alat yang tersedia di bengkel. Meskipun mereka hanya menggunakan peralatan dasar dan barang bekas, ide Tony berkembang dengan cepat. Dengan bimbingan Adi, mereka berhasil menciptakan sistem deteksi suara untuk mesin pertanian yang mampu mendeteksi masalah sejak awal, seperti bunyi bergetar yang tidak biasa atau suara mesin yang mulai melambat. Proyek mereka menarik perhatian banyak pihak. Beberapa petani lokal yang telah lama bekerja dengan alat-alat tradisional datang untuk melihat hasilnya. Mereka terkesan dengan apa yang Tony dan Adi ciptakan, dan bahkan beberapa dari mereka mulai menerapkan teknologi tersebut pada mesin-mesin mereka sendiri. Namun, keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Tidak semua orang menerima perubahan dengan mudah. Beberapa petani, yang sudah terbiasa dengan cara lama, skeptis terhadap teknologi baru. Mereka khawatir bahwa mesin yang mereka miliki akan menjadi lebih rumit dan mahal untuk diperbaiki. Tetapi Adi tidak pernah berhenti memberi semangat. Ia terus mengedukasi mereka, mengajarkan mereka bahwa dengan teknologi yang tepat, mereka bisa menghemat lebih banyak waktu dan biaya. "Teknologi bukan musuh," kata Adi suatu hari kepada sekelompok petani yang ragu. "Teknologi adalah alat yang bisa membantu kita bekerja lebih efisien. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk belajar." Semangat Adi dan keberhasilannya dalam mengubah cara pandang para petani terhadap teknologi mulai menyebar. Proyek kecil yang dimulai dengan satu ide sederhana kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, beberapa media lokal mulai menulis tentang bagaimana seorang pemuda dari desa telah membawa perubahan besar, tidak hanya di dunia industri, tetapi juga di dunia pertanian. Namun, meskipun popularitasnya semakin meningkat, Adi tetap sederhana. Ia tidak tertarik dengan pujian atau penghargaan. Baginya, hal yang lebih penting adalah melihat bagaimana teknologi yang ia kembangkan bisa memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka yang ada di sekitarnya. Ia merasa puas setiap kali melihat senyum di wajah anak-anak muda yang belajar dengannya, atau ketika ia mendengar cerita tentang bagaimana teknologi yang mereka ciptakan membantu petani meningkatkan hasil panen mereka. Tahun demi tahun, lebih banyak anak muda datang ke bengkel untuk belajar. Mereka tidak hanya belajar cara memperbaiki mesin atau memahami cara kerja sensor,